Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat sekolah. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang PPDB DKI Jakarta 2024, yaitu tentang jalur afirmasi. Jalur afirmasi dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK ya sobat sekolah. Untuk di jalur afirmasi jenjang SD, di sini afirmasi kedua yaitu Mitra Trust Jakarta atau KPJ. KPJ ya teman-teman, Kartu Pekerja Jakarta yang terdaftar dalam DTKS. Untuk jenjang SMP, di sini afirmasi keduanya yaitu pemegang Kartu KJP Plus, Mitra Trust Jakarta, KPJ, Kartu Pekerja Jakarta, PIP yang terdaftar dalam DTKS. Selanjutnya untuk jenjang SMA juga sama ya, dan SMK juga sama ya. Lalu bagaimana kita untuk mengetahui anak kita terdaftar di KJP, di PIP, dan terdaftar juga di DTKS? Jadi silakan masuk di Siladu, ketik nicknya, dan di sini akan muncul statusnya ya, masuk penetapan. Nah, untuk cek status DTKS di Siladu. Dan untuk mengecek PIP, silakan kunjungi situs kemendikbud.go.id. Di sini silakan masukkan nomor NISN dan NIK dan kode. Nah, di sini akan muncul namanya ya. Kemudian kita cek di status penerima KJP di situs kjpjakarta.go.id. Jadi untuk afirmasi kedua ini intinya mempunyai KJP Plus, PIP, KPJ, Mitra Trust Jakarta yang terdaftar di dalam DTKS. Jika punya KJP, PIP, atau Mitra Trust Jakarta, KPJ tidak terdaftar dalam DTKS, maka sudah dipastikan tidak bisa mendaftar dalam jalur afirmasi kedua ini. Oke, sobat semua sudah mengerti ya? Lalu kemudian kita cek persyaratannya ya. Oke, sobat sekolah, di sini saya akan menjelaskan mekanismenya dan seleksinya jalur afirmasi dari jenjang SD sampai dengan SMK ya. Ini adalah afirmasi prioritas kedua ya, sobat sekolah. Yang pertama di sini bagi anak pengemudi Mitra Trans Jakarta atau Jaklingko yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya terdaftar dalam surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, bagi anak dari pekerja buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ, nama orang tuanya tercantum dalam surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Pemegang dua prioritas ini juga harus terdaftar di dalam data DTKS. Jika sudah punya semua, maka bisa mendaftar di jalur afirmasi SD ini ya sobat. Untuk seleksinya di jalur afirmasi ini, yang SD yang pertama, jalur afirmasi bagi anak afirmasi prioritas kedua dalam hal jumlah pendaftaran lebih daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut. Yang pertama, zona prioritas. Yang kedua, urutan pilihan sekolah. Yang ketiga, usia yang tertua dan sampai yang termuda, dan yang keempat, waktu mendaftar ya sobat semua. Jadi di sini seleksinya. Oke, sobat sekolah, kita lanjut untuk di jalur afirmasi jenjang SMP, SMA, dan SMK. Oke, di sini afirmasi prioritas kedua ya, sobat sekolah. Di sini yang pertama bagi penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023
2023. Yang kedua, bagi anak dari pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya terdaftar dalam surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, anak dari pekerja buruh penerima kartu pekerja Jakarta dan nama orang tuanya tercantum dalam surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Migrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Dan yang keempat, bagi penerima program Indonesia Pintar atau PIP. Yang kelima, ini persyaratan afirmasi prioritas kedua sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3. Dan 4 terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Oke, sobat sekolah. Jadi untuk keempat ini semuanya harus terdaftar di dalam DTKS. Kemudian di sini kita bahas seleksi jalur afirmasi SMP dan SMA. Di sini dijelaskan dalam hal jumlah pendaftar jalur afirmasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan selangkah sebagai berikut. Ya, ini untuk SMP dan SMA ya, sobat sekolah. Yang pertama adalah zona prioritas, yang kedua adalah urutan pilihan sekolah, dan yang ketiga inilah yang terbaru ya sobat sekolah, yaitu total pembobotan indeks prestasi akademiknya. Jalur afirmasi ini SMP SMA tidak ada untuk tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024 ini ada ya sobat semua. Dan di sini waktu mendaftar. Jika zonanya sudah menang, urutan pilih sekolahnya menang, maka yang ketiga keempat ini tidak akan dilihat. Intinya itu afirmasi itu masih berkaitan dengan zona. Jika prioritas zonanya sama, urutan pilihannya sama, maka yang dilihat yang ini ya sobat sekolah, yaitu total pembobotan indeks prestasi akademik. Jika ketiganya sama, maka di sini waktu mendaftar yang menjadi penentu. Ya, sobat sekolah, tidak mungkin waktu mendaftar ini akan sama semua. Pasti ada jam, ada menit, dan ada detik. Dan kemudian di sini seleksi jalur afirmasi untuk jenjang SMK. Di sini disebutkan dalam hal jumlah pendaftar jalur afirmasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan langkah sebagai berikut, yaitu kalau untuk SMK pasti di sini yang pertama total pembobotan indeks prestasi akademik, selanjutnya urutan pilihan sekolah, dan ketiga waktu mendaftar ya. Kalau untuk SMK ini tidak ada umur dan tidak ada zonasi biasanya ya. Yang dipakai yang pertama itu adalah nilai. Oke, sobat sekolah, cukup sekian yang bisa saya berikan tutorialnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.